Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza zundahu wa hazamal ahzab wahda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwas sekalian yang saya hormati, Al-Habibul Mahbub Dr. Salim Sagab Al-Jufri hafizahullah, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan. Insyaallah beliau mengikuti lewat Zoom-nya. Dan selanjutnya para wakil Ketua Majelis Syura yang berhadir. Selanjutnya dari MPP Dr. Suswono yang berhadir, dan Dewan Syariah Dr. Surahman hafizahullah, serta Bapak Presiden kita yang kita cintai Dr. Sahih hafizahullah. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjangan umurnya, Allah berikan kekuatan untuk mengantarkan kemenangan dakwah 2022-2025 insyaallah. Para pimpinan BPW, Badan Pembinaan Wilayah yang saya hormati dari Sabang sampai Merauke, berhadir dari Intim Dr. Kasubah, dari Jati Jaya Ustadz Fikri, Dr. Fikri, dari Banjabar Ustadz Ahmad Rukyat, dan dari Kalimantan ada Ustadz Alifuddin, dan dari Sulawesi Surya Ustadz Tusri Dharma, dan dari Sumbagut Ustadz Munif, dari Nustra ya santri Ustadz Johan, dan diwakili Sumbaksel oleh Ustadz Junaidi. Kita doakan Ustadz Junaidi semoga diberikan kesehatan untuk ketua wilayah, dan semua pengurus DPP yang berhadir pada hari ini semua, dan warga wilayah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Puji syukur kita sajukan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sampai hari ini kita diberikan ketahanan, kesehatan, kesempatan untuk menjalankan roda organisasi di partai, ya, khususnya partai kita, Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan musyawarah wilayah kelima dengan penuh khidmat insyaallah. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpah ruahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rijalul qudwah uswah untuk kita semua, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia. Hadirin sekalian, para peserta muswil kelima yang saya hormati, mungkin coba yang ada di wilayah silakan angkat tangan masing-masing dan mendengar. Dari Papua, dari Aceh, dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, Jakarta, Banten, dan semua wilayah yang ada di Indonesia. Kita semangatkan gairah. Angkat tangan semua di wilayah masing-masing. Terakhir, Allahu Akbar. Ikhwas sekalian, para hadirin peserta muswil kelima yang saya hormati, pada kesempatan yang pertama, sebelum saya menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan sambutan, saya mengajak para hadirin sekalian untuk kembali mendoakan para kader-kader kita, ikhwas sekalian, yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala karena COVID-19. Sepekan terakhir beberapa kader kita, ikhwas sekalian, terbaik dari Jawa Timur telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dari Jember, dari Kediri, dari Madura, dan lain sebagainya. Semoga Allah terima seluruh amal perbuatannya, dihapuskan seluruh dosanya, dan dilapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pula mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, ikhwas sekalian, atau masih isoman dan di rumahnya.
segera diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga mereka segera dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala dan Allah cabut COVID-19 ini dari bumi kita. Amin ya rabbal alamin. Asam rasanya buah sirsak, enak dimakan siang hari. Muswil kelima digelar serentak untuk siasati kala pandemi. Sekalian, para muswil lima yang berbahagia hari ini adalah hari yang bersejarah untuk dakwah kita PKS. Ya, karena kita melaksanakan musyawarah secara serentak. Kita laksanakan musyawarah secara bersamaan di 34 DW seluruh Indonesia. Saya SMS kepada sahabat kita Lutfi di dalam penjara. Apa dia katakan? Ini pertama kali di dunia, kata dia. Ya sekalian, tidak ada kata lelah untuk kita semua. Ya, tidak ada kata lelah untuk kita kader dakwah. Tidak ada kata istirahat untuk kita semua. Setelah kemarin kita melaksanakan munas, kita lanjutkan dengan pilkada. Ini langsung kita lanjutkan dengan melaksanakan muswil kelima. Saya lihat Bapak Presiden begitu lelah, ya, tapi tetap semangat dan bergairah. Inilah DNA kader PKS ikhwas sekalian. Allahu Akbar. Yaitu selalu energik dan selalu semangat yang membara. Kelihatan dari matanya yang berbinar-binar. Ikhwas sekalian, DNA kader itu seperti yang disampaikan Allah SWT dalam surat Insyirah ayat 7. Fa'idha farakta wa ila rabbika. Allahu Akbar. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, gerak, segera bergerak untuk urusan yang lainnya. Ikhwas sekalian, inilah DNA yang khas yang dimiliki oleh kader PKS hingga saat ini. Terus terang, ikhwas sekalian, ana memahami, ana tahu sebagian antum yang hadir di sini barangkali masih merasakan pahitnya kalah pilkada. Ya. Mungkin Kalimantan, mungkin ada di Sulawesi atau di Lampung. Ya, Lampung. Tidak ada istilah sedih buat kita. Namun itu semua tidak boleh membuat kita terlena. Namun itu tidak membuat kita terlena. Tidak ada dalam kamus kader PKS untuk menyerah. Tidak ada di NKRI untuk patah arang. Betul? Tidak ada kata patah arang. Apapun tulis bikin kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis, ya, riwayat Muslim bersabda, Inna amrahu kullahu khaira. Bahwa setiap perkara itu untuk orang mukmin baik. Inna asabatu sarra sakara fakana khairallah. Jika dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur. Maka ini adalah kebaikan. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Dan jika dia tumpah kesusahan atau ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Jadi ikhwas sekalian, insya Allah inilah kebaikan bagi kita semua. Dan inilah DNA kita. Kalah, menang bukan hambatan buat kita semua. Betul? Jadi semuanya baik buat kita. Jika kita menang, mari kita syukuri. Jika kita kalah, ya kita terima dengan sabar. Ikhwas sekalian, itulah DNA kita. Itulah DNA kita. Ya, DNA para kader PKS selalu tangguh, baik ketika menang maupun ketika kalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, pelaksanaan menulis secara serentak ini adalah terobosan sekaligus hikmah dari pandemi. Jadi COVID pandemi ini enak juga, ada indahnya. Ya, sungguh pun banyak sakitnya. Ya, buktinya kita bisa mudah secara nasional, bayangkan dengan ringan kita bisa mengadakan pertemuan seluruh provinsi. Ikhwas sekalian, oleh karena itu, alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita di tengah COVID-19 ini masih diberikan kesempatan untuk menjalankan organisasi ini. Allahu Akbar. Kita masih diberikan kesehatan, ya, kelonggaran untuk waktu ini semua ikhwas sekalian. Ikhwas sekalian, musyawarah wilayah adalah perputaran roda partai yang dilaksanakan setelah Munas kemarin. Rasanya masih terbayang suasana Munas. Lelahnya pun juga masih kelihatan, ya. Kelihatan Bapak dari MPP, Dewan Syariah, ya. Siang malam 2 pekan sampai tidak istirahat banyak, ya.
kecuali menyiapkan ADART, menyiapkan kebijakan partai kita, arah kebijakan partai dan seterusnya. Nah, pada tahap ini kita melaksanakan putaran roda organisasi di tingkat wilayah. Ini ikhwas sekalian, bagian dari kaderisasi di partai. Ini adalah bentuk dari regenerasi di partai kita. Musyawarah wilayah kelima ini adalah merupakan tahap akhir dari tanggung jawab Dewa Pimpinan Tingkat Wilayah 2015-2020 dan akan dimulainya kerja Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah untuk periode 2020-2025. Sebagian kita ketahui, likuli marhalatin rijaluha. Setiap fase itu ada tokohnya, ya. Likuli marhalatin muasafatuha. Dan begitu juga ada qadaya permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu sekalian, pada setiap masa itu pasti ada karakter-karakter khasnya. Oleh karena itu pengurusan bagian daripada roda perputaran, pengurusan ini bagian daripada sunatullah, ya, pergantian pemain, ya. Oleh karena itu bersama ini saya selaku Sekjen DPP PKS mewakili Dewan Pimpinan Tingkat Pusat menyatakan menerima laporan kerja yang disampaikan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah periode 2015-2020. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Untuk selanjutnya bersama ini pengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan pengurusan wilayah dan Dewan Syariah Wilayah 2015-2020 dinyatakan dimisioner. Hadirin yang berbahagia, kami selaku jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan jazakallah khair alfud jaza. Terima kasih atas khidmah seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah selama 5 tahun ini. Menjadi pimpinan di wilayah mewakili segenap keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Saya sampaikan apresiasi dan penghargaannya setinggi-tingginya atas jerih payah, ketekunan dan pengorbanan yang diberikan selama ini. Subhanallah. Jazakallah khair BPW semua seluruh Indonesia, para wilda-wilda. Subhanallah, dan siap untuk menerima tugas-tugas yang baru. Ke Pasar Senen membeli koper. Pasar Senen beli koper susah banget. Harganya diskon, diborong bersih. Apresiasi untuk pengurus dimisioner. Kami sampaikan thank you, terima kasih. Para hadirin sekalian, setelah ini akan dilaksanakan pembacaan struktur insyaallah nanti oleh bidang hukum dari kesekjenan diwakili oleh Dr. Jainuddin Paru, ya. Surat keputusan struktur Dewan Pimpinan Tingkat Pusat wilayah untuk 34 provinsi. Semalam saya bersama bidang hukum tanda tangan. Ternyata presiden pun lebih lelah lagi. Dia menanti tunggu dari apa? Dari bidang hukum sampai 3 tanda tangan kontrol baru ke saya dan terakhir presiden. Insyaallah hari ini kita selesaikan semua. Kemudian insya Allah akan dilanjutkan pelantikan Dr. Jainuddin Paru, ya. Saya sampaikan selamat bertugas untuk para pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah yang baru. Perlu diingat, al-amanah, amanah. Oleh karena ini mari jalankan amanah itu dengan sebaik mungkin. Antum sekalian sebagai pemimpin di partai tidak ada yang pernah mencalonkan diri. Antum pernah mencalonkan diri? Tidak. Ada mencalonkan diri? Tidak. Ya. Tapi ketika dipilih kita tidak menolak, kecuali menjalankan amanah. Ya. Namun antum semua ikhwas sekalian dipercaya oleh para kader dan diberikan amanah untuk jadi pemimpin wilayah selama 5 tahun ke depan insyaallah. Oleh karenanya ikhwas sekalian, mari manfaatkan secara optimal kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan terlena, jangan abaikan kesempatan emas ini untuk berkiprah secara optimal dalam kepemimpinan wilayah Partai Keadilan Sejahtera. Tentunya menjadi pengurus wilayah memerlukan komitmen yang tinggi ikhwas sekalian. Harus siap bekerja maksimal, bisa mencurahkan waktu dan memberikan konsentrasi untuk membesarkan PKS ke depan.
Saya yakin antum sekalian memiliki kapasitas yang mumpuni ini insyaallah untuk menggerakkan partai ini di tingkat bawah kita semua, di tingkat wilayah, untuk berinovasi sehingga terlihat kita 5 terpenuhi dengan baik. Insyaallah kita akan merebut kursi yang direncanakan oleh hasil munas kita 50% ke depan insyaallah. Allahu Akbar. Untuk para pimpinan wilayah yang dipilih, perlu diingat, ikhwas sekalian, tugas antum sekalian hanya 2. Pertama, menambah jumlah kader kita secara signifikan. Kedua, menambah peroleh kursi pada pemilu 2024 sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya, kerja para pengurus harus fokus pada 2 hal tersebut. Nggak perlu tengok kanan, tengok kiri, nggak ada. Ya, BPW, mata kuda aja langsung. Ya, ujungnya adalah kader nambah, elektoral menang. Allahu Akbar. Jadi begitu. Ya, ikhwas sekalian. Oleh karena itu, selanjutnya saya berharap apa yang kita sampaikan tadi ini kita ucapkan. Ya, selamat kepada ikhwas semua untuk bekerja dan jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan terus kobarkan semangat kita semua ikhwas sekalian. Insya Allah kita akan mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Insya Allah. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Lebat daun bunga selasih. Lebat daun bunga selasih. Berbau harum bunga cempaka. Pengurus wilayah telah dipilih. Kini saatnya Anda bekerja ikhwas sekalian. Jazakallah khair. Inilah yang insya Allah sebagai pengantar, dan kita akan dengarkan nanti pidato Presiden, ya. Dan terima kasih kepada Ketua Majelis Syura, Ketua Dewan Syariah dan MPP, dan seluruh kesabaran ikhwas sekalian dan seluruh wilayah di Indonesia dalam menjalankan muswil yang sangat berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.